Bismillah. Halo, kembali lagi dengan saya Arudi Mas Sunadi. Kali ini saya akan memaparkan atau mempraktekkan cara untuk desain jalan raya di Civil 3D. Oke, langsung ke aplikasinya. Ini saya sudah ada konturnya. Untuk tutorial konturnya sudah ada di video sebelumnya di YouTube Arudi Mas Sunadi atau di YouTube saya. Bisa dicek untuk tutorialnya. Oke, di kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tahap selanjutnya. Oke, untuk tahap surface ini sudah ada seperti ini. Lalu untuk tahap selanjutnya itu ada alignment. Ya, di bawah alignment ada super elevasi. Untuk super elevasi tidak akan saya jelaskan di video ini. Mungkin di video yang akan saya upload nanti mungkin ataupun ya tahu. Mungkin akan saya susun di lain waktu mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya ada profil atau alignment vertical, bisa juga disebut long section. Yang keempat ada assembly atau cross section. Yang kelima ada corridor. Yang keenam ada corridor surface. Yang ketujuh ada sample line. Yang kedelapan ada cut and fill. Yang kesembilan ada view cross section tambah cut and fill. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita sudah ada surface kontur ataupun topografi seperti ini. Kalian bisa ketik PL atau polyline pada keyboard, lalu gariskan si ininya, si jalannya, misalnya seperti ini. Oke, misal seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah, kalian bisa ke alignment, terus chat create alignment from objects, klik enter. Nah, ini kalian bisa reverse ataupun tidak. Jadi kalau reverse nanti arahnya sebaliknya dari arah ini. Kalau tidak, tinggal enter saja. Kalau misal reverse, kalian klik kiri pada mouse dan pencet ini. Kalau saya tidak akan reverse, jadi saya enter saja. Di sini kalian bisa ganti nama alignment kalian. Saya alignment saja. Lalu untuk side dan bla bla bla. Nah, karena di sini saya itu Aryo Dimas Permadi itu termasuk saya kecepatannya itu 90 km, maka itu bisa memakai belokan ini ya, full circle ya. Jadi untuk default radiusnya itu 200 meter seperti itu. Mungkin untuk yang lain bisa beda, bisa ditanyakan ke dosennya, ke Pak Amar mungkin ya. Untuk desain speednya tadi bisa dilihat ya, 90 km per jam atau 90 km. Ketika sudah klik OK, ini sudah langsung terubah ya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya itu kita bisa klik si alignmentnya, lalu klik kanan pada mouse, lalu edit alignment labels, lalu di type ini pencet geometry points, lalu klik apply dan klik OK. Untuk memunculkan ini ya. Oke, ini belum muncul, kita coba lagi. Oh, belum saya add, sorry. Di add dulu, lalu klik apply dan OK. Nah, ini untuk memunculkan si PT, mid sama PC ya. Ketika sudah, bisa untuk menyusun profil atau ke tahap selanjutnya di profil ini, atau profile, create surface profile, lalu klik add, lalu draw and profile. Bisa klik next aja, terus bisa dinamain ya profilnya, misal apa, profile tanah, misal profil tanah. Kita next aja, next. Nah, lalu create profile view, misal di sini
Dan ini sudah ada si profil tanahnya. Kita lihat ini berapa kilometer, ada 7 ya kurang lebih. Nah ketika sudah kan bisa pencet ininya, lalu klik kanan, terus profile view properties. Nah pada label ini, labels itu kan ganti ke horizontal geometry station, lalu klik add dan klik OK, lalu klik apply OK. Nah untuk memunculkan ini ya. Nah di sini kan tinggal ke profile, lalu profile creation tools, klik aja ininya, lalu bisa juga kalian ubah namanya, misal profile jalan, lalu klik OK. Nah kan juga bisa langsung draw tangents with curves, nanti ketika ada kalian ngegaris, nanti kalau misal ada garis lagi tuh langsung lengkung gitu. Kalian juga bisa set si lengkungnya, misal segini, kalau saya segini saja, klik OK. Oke, kembali lagi draw tangent with curves, supaya nanti kalau ada saya mau ke bawah atau ada lengkung itu nanti langsung otomatis terlengkung itu. Oke, kita langsung saja gariskan untuk profil si jalan. Nah usahakan untuk cut and fill ya, jadi ini tuh ada berhubungan dengan cut and fill. Usahakan ini cut sama fill ya, sama fillnya tuh diseimbangkan ya, diusahakan. Tapi ini untuk latihan lah ya, nggak apa-apa mungkin. Kayak gini. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak seimbang juga, tapi diusahakan untuk latihan untuk seimbang gitu. Oke, sebentar lagi. Oke, sampai sini. Kita sudah klik escape saja. Ini udah otomatis muncul keterangannya. Seperti itu. Nah, ketika sudah, bisa langsung ke assembly. Sini, create assembly. Lalu bisa diubah juga namanya, misal assembly. Oke, seperti itu. Klik OK. Misal di sini ya assembly-nya. Assembly itu jadi kayak potongan melintang jalannya ya. Seperti itulah. Nah, untuk nyusunnya itu kita bisa ke tool palettes sini. Ya untuk usahakan juga pastikan juga ya ini kalian tadi civil 3D. Ya mungkin kalau bukan civil 3D nggak bisa ngelakuin hal yang sebelumnya ya. Mungkin nggak bisa ngelakuin hal ini sama pun ini. Ya mungkin. Ya dipastikan kalaupun misal nggak ada muncul settingannya, pastikan settingannya civil 3D. Civil 3D. Oke, sudah di tool palettes. Nah, ini ada apa ya pilihannya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada lajur, ada bahu, ada median, ada 4/2D. Maksudnya 4/2D itu ada 4 lajur sama 2 jalur gitu.
D itu ada mediannya. Oke. Di sini saya ada median 1,5 meter. Nah, cara modelnya kita ke median aja. Terus pilih yang median ini ya, flush with barrier. Lalu karena di sini saya mediannya 1,5 meter. Nah, ini kita ubah menjadi 0,75. Di sini pun 0,75. Ya, untuk ininya kita tetapkan segini aja untuk sementara, ataupun bisa ya untuk sub base ini bisa kita ganti mungkin menjadi 40 cm ya. Untuk yang ininya mungkin kita tetapkan saja seperti ini. Oke, ketika sudah nih kenapa ya? Oh, bentar. Oke, enter dulu. Kita sudah pencet ininya. Oke, seperti ini. Ya, kalau misalkan tidak sesuai untuk depth-nya bisa kalian sesuaikan, tapi untuk contoh saya seperti ini. Yang penting si lebar mediannya sudah sesuai, ke kiri 0,75, ke kanan 0,75, yang totalnya hasilnya 1,5 meter. Oke, ketika sudah memodelkan median, ya, kita sudah menyusun mediannya, lanjut ke si lens. Nah, untuk lensnya ini saya memakai lens from tapered median. Nah, di sini kita lihat untuk saya itu per lajur, karena saya ada 4 lajur, kiri 2 lajur, kanan 2 lajur. Jadi maka untuk masing-masing jalur itu saya ada berapa tuh? 7,5 ya, 7,5 meter per jalurnya. Oke. Saya akan memodelkan yang kanannya dulu, saya akan edit menjadi 3,75 di sini. Ininya juga saya akan edit menjadi 0,4 atau 0,4 meter atau 40 cm. Ya, seperti ini. Terus satu lagi. Nah, oke. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kemiringannya bisa kalian atur juga, untuk saya contoh seperti ini saja, gak apa-apa. Oke, lanjut untuk side-nya kita pindahkan ke left. Ya, jadi di sini dan di sini. Oke. Ketika sudah, ini kita tinggal close, terus ke soldiers atau bahu ya. Kita lihat bahu ini berapa, yang saya 2 meter. Ya, kita pakai yang shoulder extend all. Terus ganti ini side-nya kita pakai kanan dulu. Shoulder-nya 2 meter ya. 2 meter. Nah, ininya pun kita ubah ya sub base-nya. Jadi 0,4 meter atau 40 cm. Kita enter dulu. Nah, lalu sini kan. Ntar kok nggak bisa ya. Oke, bentar. Mungkin ada error di sini. Saya coba extended sub base. Ya, kita coba lagi. Ini menjadi 2. Yang right dulu. Nah, ini bisa kita ganti untuk sebelah kiri seperti ini. Nah, kita sudah yang bahu. Yang tahap yang selanjutnya itu menyusun si daylight. Daylight ini untuk kayak seperti grade, nanti menandakan cut and fill ya, nggak salah. Ya, kalau misal dari saya salah bisa dikoreksi di kolom komentar seperti itu. Kita pakai daylight yang standar.
Nah, ini ada peraturan-aturannya, tapi untuk saat ini contoh saya pakai yang seperti ini aja. Untuk saatnya pakai ini, untuk maksudnya itu 6:1 ya. Tapi untuk peraturannya saya pakai yang ini aja, atau properties atau parametersnya. Saya pakai yang ini saja. Untuk saatnya saya yang kanan dulu susunnya. Oke, ketika sudah yang kanan yang kiri. Oke, seperti itu kita close saja. Lalu kita bisa pakai circle untuk menandakan si assembly-nya supaya tidak sulit ya menemukannya. Oke, mungkin seperti itu. Ketika sudah assembly, kita menyusun koridor ya. Di sini kita masukkan si alignment-nya. Alignment untuk profilnya itu profil jalan. Lalu assembly-nya assembly. Untuk target surface-nya surface 1 yang ini. Surface 1 ini kontur ini atau topografi ini itu namanya, saya target surface-nya namanya itu surface 1. Oke, seperti itu. Dan ini pun oke ya, seperti itu. Namanya pun kita bisa ubah, bisa menjadi koridor saja. Oke. Ini bisa juga koridor kode set stylenya, tapi saya all code saja. Ketika sudah klik OK. Nah, di sini kita assembly aman. Targetnya aman. Oke saja ya. Rebel di koridor. Oke, kita sudah nih kita bisa lihat nih koridornya bersamaan dengan daylight. Ini tuh hijau merah itu kemungkinan ada menunjukkan cut and fill-nya ya. Ya, jika saya ada kesalahan bisa dikoreksi saja di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut ya. Lanjut saja. Kita bisa lanjut untuk menyusun koridor surface. Ya, kita bisa klik ini. Lalu koridor surfaces. Nah, di sini kita bisa add dulu. Nah, untuk specify code-nya kita pakai yang top ya, maksudnya itu menandakan itu yang di ininya yang di specify-nya itu yang paling atas gitu. Jadi bukan yang sub base, bukan yang base, tapi yang atas, yang jalannya mungkin ya. Ya, kita pilih yang top, lalu klik add di sini. Lalu ketika sudah apply, kita set juga boundary-nya di sini supaya dia boundary konturnya tuh ke daylight gitu. Ketika sudah klik apply dan oke. Nah, sudah ada konturnya. Dia itu menyesuaikan dengan si daylight-nya ya, batasnya. Oke, ketika sudah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sample line. Kita klik home lalu klik sample lines. Jadi sample lines ini nanti untuk kita mendapatkan cross section ya. Nah, sample lines ini kita bisa atur, bisa 200 meter lah, atau 20 meter, 100 meter, nanti kita bisa. Oke, ketika sudah dipencet sample lines ini, kita bisa enter ataupun klik alignment-nya, tapi sulit kayaknya. Kita enter saja, kita sudah klik OK. Nah, di sini kita bisa edit misalnya sample line lalu klik OK. Ketika sudah, kita bisa edit di sini by range of station. Nah, di sini tuh maksudnya left swat width tuh, jadi ke kirinya tuh sample line-nya tuh ngambilnya tuh 20 meter, ke kanannya tuh 20 meter. Nah, di sini nih yang saya akan ubah.
Jadi untuk sampling incrementsnya, kalau misal incrementnya tuh along tangents, mungkin kayak belokan kayak seperti itu, saya ganti menjadi 100 saja. Jadi nggak setiap 20 gitu si ininya tuh. Atau misal dia ada belokan curves juga ya, ada spirals. Pokoknya saya atur aja ini supaya sampel lines-nya itu setiap 100 meter seperti itu. Ketika sudah, klik OK. Nah, ketika sudah, klik enter aja. Nah, bisa kalian lihat kan di sini ada stasiun 0, stasiun 0 plus 100 dan 0 plus 200 sampai yang terakhir tuh 0 plus berapa nih? 7 malah, sorry ya. 7 plus 178,08 meter ya, atau ya 7 plus 178,08 sekian. Ya 08 apalah itu pokoknya. Meter atau apa. Nah, ketika sudah, kita bisa lanjut ke cut and fill. Nah, caranya kita bisa ke tab analyze, compute materials. Nah, ini select alignment yang alignment, select sample line groupnya yang sample line, klik OK. Nah, ini jangan pilih yang cut and fill, tapi yang earthworks. Di sini kalian pilih existing groundnya atau si surface-nya. Kalian pilih di sini yang koridor datumnya. Untuk datum itu koridor. Ketika sudah, klik OK. Nah, ketika sudah klik OK, kita bisa langsung menampilkan si cross sectionnya dan cut and fill-nya. Kan bebas ya, bisa menampilkan cross sectionnya saja ataupun bisa dengan cut and fill-nya, bebas. Oke, caranya bisa ke tab home, lalu ke section views, lalu create multiple views supaya bisa langsung berjejer banyak masalah. Kalau create section view kayaknya cuma satu aja deh ya, mungkin belum coba sih saya, tapi untuk lebih cepat pilih yang create multiple views, klik. Nah, ini untuk next saja, bentar ya, sorry. Next. Nah, ini nih untuk artworks-nya itu kalian bisa ganti basic ini menjadi concrete hatch, klik OK. Kan bisa bebas ya mengadakan si koridornya ini atau tidak ya, bebas, bisa menonkan saja, tapi kalau ingin melihatkan si jalannya itu boleh diaktifin aja. Oke, ketika sudah, klik next. Mungkin koridor apa nih, koridor yalah, apa gini aja sebentar. Next. Nah, di sini kalau mau, jika teman-teman mau menampilkan cut and fill-nya, jangan lupa di total volume ini di add seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini tuh nanti posisi ini tuh gambar cross sectionnya ini adalah si cut and fill, table cut and fill-nya. Nah, kita atur aja ya di sini supaya dia itu di bawah lah biar lebih rapi. Kita lihat. Nah, ini jangan gini nih. Ini salid. Nah, seperti ini. Kita udah seperti ini aja. Ketika sudah, klik create section view. Misal di sini ya. Oke, teman-teman, sudah di-generated. Kalian bisa lihat di sini ada ini tuh, yang oranye ini tuh si bentar saya lihat dulu. Ini tuh si ininya, si jalannya ya. Jalannya ini tuh si yang putih ini tuh profil tanahnya. Nah, ini yang ini tuh ini jalannya nih ya, cross sectionnya seperti itu teman-temannya. Di sini udah ada tablenya, ada cut areanya berapa, fill areanya berapa, seperti itu
Ya bisa dilihat tuh untuk keterangan atau data ya, data current fill atau isi current fillnya ya, data current fill lah ya, bisa dilihat tuh sampai berapa tuh cross section sama current fillnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya jika ada. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.